Sahabat pemirsa, kali ini kita akan membahas mengenai obat ya, mengenai obat salbutamol. Dalam hal ini nama dagangnya ada Lasal ya. Ini kebalik ya. Jadi ini kemasannya, jadi nama dagangnya Lasal, bentuk sediaannya sirup, kemudian isinya adalah salbutamol sulfat 2 mg per 5 ml. Jadi setiap 5 ml ada 2 mg parastamol bahan aktifnya ya. Nah, jadi ini termasuk obat keras, artinya bisa diperoleh hanya dengan resep dokter saja. Oke, sekarang kita baca ya, biasanya memang ini sudah ada informasinya. Jadi kita baca sama-sama ya, satu persatu. Ada informasi di kemasan obatnya. Nah, jadi ini tadi nama dagangnya Lasal, isinya adalah salbutamol sulfat. Nah, bentuk sediaannya sebenarnya selain sirup, jadi dari produsennya ada yang bentuk kapsul, kemudian ada juga yang untuk injeksi. Nah, jadi apa itu salbutamol? Jadi salbutamol adalah obat golongan bronkodilator, obat golongan beta 2 adrenergic namanya. Jadi dia menduduki reseptor yang ada di tubuh kita, namanya reseptor beta 2. Jadi beta 2 ini ada di saluran nafas. Nah, pada keadaan tertentu, misalnya pada keadaan asma, serangan asma, saluran nafasnya menciut, mengecil ya, atau mungkin karena ada proses hiperreaktivitas, reaksi yang berlebih-lebihan, atau pada proses inflamasi ya, maka untuk mengatasi ini obatnya diberikan salbutamol. Jadi dia akan menduduki reseptor beta 2 yang ada di saluran nafas, sehingga saluran nafasnya akan melebar, tetapi bukan untuk mengatasi peradangannya ya. Nah, jadi ini merupakan golongan beta 2 agonis disebut ya. Jadi dengan diduduki reseptor beta 2 ini akan ada proses sinyalisasi ya yang ada di saluran nafas yang akhirnya akan mengaktifkan namanya enzim adenyl siklase. Jadi ini nanti akhirnya akan menyebabkan saluran nafas melebar dan juga relaksasi dari otot saluran nafas. Nah, jadi salbutamol ini disebut juga dengan obat bronkodilator tadi. Bronko berasal dari kata bronkus, saluran nafas, dilator yang melebarkan, jadi melebarkan saluran nafas. Nah, jadi indikasinya sudah jelas, tentu untuk keadaan-keadaan yang menyebabkan masalah penyempitan saluran nafas. Contohnya apa? Contohnya pada penderita asma ya. Jadi untuk penderita asma bronkial atau bronkitis kronis dan juga emfisema nama penyakitnya. Nah, obat ini tadi dosisnya ya, ini karena bentuk sediaannya sirup, tentu terutama untuk anak-anak ya. Untuk anak-anak disebutkan dosisnya sediaannya setiap 5 ml ada 2 mg. Jadi untuk anak-anak usia 2-6 tahun 3-4 kali sehari untuk pemberian setiap 2,5-5 ml. Sedangkan untuk usia 6-12 tahun sekali minum 5 ml 3-4 kali sehari. Nah, yang perlu diketahui efek sampingnya ya. Efek sampingnya apa? Jadi efek sampingnya ini bisa menyebabkan otot biasanya pada tangan ya terjadi gemetaran atau disebut dengan tremor, kemudian jantung berdebar-debar, kejang otot, denyut jantung meningkat, sakit kepala dan ketegangan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini terjadi karena tadi dirangsangnya reseptor beta yang ada di saluran nafas dan juga di daerah-daerah yang lain. Ya, jadi sahabat pemirsa, ada berbagai jenis reseptor, ada beta 1, ada beta 2
ya, walaupun si salbutamol itu ini katanya beta 2 agonis yang umumnya akan menduduki saluran nafas, tapi reseptor beta itu ada juga di tempat-tempat yang lain, termasuklah di jantung. Ya, di jantung reseptor beta 1, maka kalau diduduki oleh obat salbutamol atau obat sediaan-sediaan yang sifatnya adrenergik, maka dia akan merangsang aktivitas simpatis, ya, aktivitas adrenergik, sehingga denyut jantung akan meningkat. Nah, kemudian jadi rasa berdebar-debar. Kemudian ada efek yang lain juga, bisa melebarkan pembuluh darah perifer, kemudian jadi gugup, hiperaktif, dan juga bisa menyebabkan susah tidur. Tentunya ini perlu diperhatikan kalau mengkonsumsi obat ini. Nah, misalnya dengan resiko efek samping tadi yang dapat menyebabkan jantung berdebar-debar, hati-hati pada penderita misalnya hipertensi atau masalah-masalah penyakit jantung, ya. Kemudian interaksi obat, ya. Interaksi obat tentu yang pertama, interaksi ini bisa interaksi yang mengakibatkan efek yang meningkat atau efek sinergis, atau interaksi yang menghambat atau efek antagonis. Jadi tentunya kalau misalnya tadi salbutamol adalah beta 2 agonis, kalau bersamaan dengan sediaan-sediaan adrenergik yang sifatnya mengantagonis, maka ini efeknya akan melawan atau berlawanan, ya. Kemudian pemberian bersamaan dengan obat monoamin oksidase. Monoamin oksidase ini adalah obat yang dapat juga merangsang aktivitas adrenergik, ya. Contohnya obat-obat anti depresi, ya, monoamin oksidase inhibitor. Jadi tidak didegradasi neurotransmitter adrenergik ini, maka tetap ada, maka tentu akan semakin meningkatkan aktivitas adrenergik. Kemudian juga tidak dapat diberikan bersamaan dengan obat-obat beta blocker non selektif. Ini obat-obat asma, ya, propranolol. Karena apa? Karena bertentangan. Propranolol ini dia beta antagonis, tadi sudah disebut. Kalau salbutamol kan beta agonis, sedangkan propranolol ini adalah obat antihipertensi yang dia selektif, yang dia menghambat reseptor beta. Jadi kebalikan dari si salbutamol. Kalau salbutamol tadi dia agonis di reseptor beta 2, saluran nafasnya melebar, kemudian di jantung menyebabkan resiko peningkatan denyut jantung. Nah, kalau propranolol kebalikannya, dia antagonis, melawan. Maka dia di beta 1, dia di jantung menurunkan denyut jantung, tapi di beta 2 kebalikannya, dia justru menghambat, ya. Jadi dia bisa mencetuskan serangan asma. Jadi kalau diberikan bersamaan tentu dapat mengurangi aktivitas obat masing-masing. Nah, mungkin itu sekilas informasi mengenai obat salbutamol